Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita belajar tajwid dalam buku Metode Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Ustaz Abu Ya'la Al-Qurnaidi hafizahullah taala. Kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan mad yaitu secara bahasa madda yamuddu memanjangkan. Hukum asal huruf hijaiyah itu satu huruf ketika ada mad maka dia menjadi panjang. Dan hukum asal panjang atau mad itu dua harokat, yaitu mad yang dinamakan mad asli atau tabi'i. Yang paling pendek mad itu dua harokat. Kemudian cabang dari mad asli itu namanya mad far'i, di mana dia dibaca dua atau lebih. Kenapa dia dimasukkan ke mad far'i? Karena dia ada dua sebab, yaitu sebab hamzah dan sebab sukun. Sebab hamzah dan sebab sukun. Yang sebab hamzah, mad far'i yang sebab hamzah ada empat. Mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, kemudian mad silah kubro atau tawilah, yang keempat mad badal. Nah, ini mad far'i yang sebab hamzah. Intinya dia bertemu dengan hamzah. Jadi setelah mad tabi'i, alif, ya, waw sesuai pasangannya, kemudian bertemu hamzah. Nah, ini ada empat hukum. Ada yang mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad silah kubro atau tawilah, kemudian mad badal. Mad wajib mutasil ini yang artinya wajib. Wajib itu di sini wajib dibaca lebih dari dua harokat, yaitu empat atau lima harokat. Nah, mutasil artinya bersambung dalam satu kata. Bersambung dalam satu kata. Kemudian mad jaiz munfasil, jaiz artinya secara hukum yaitu boleh. Jadi boleh dibaca dua atau lebih. Boleh dibaca dua atau lebih. Nah, khusus pada riwayat Hafaz hanya boleh dibaca empat atau lima harokat. Riwayat Hafaz jalur Syatibi. Kalau pada jalur Thayyibatun Nasr bisa dua, empat atau lima harokat. Munfasil artinya terpisah. Di mad tabi'i dengan hamzahnya itu terpisah. Ini munfasil. Kemudian ada juga mad silah kubro atau tawilah. Mad silah kubro atau tawilah, yaitu hak domir, di mana hak domir ini merupakan kata ganti dari orang ketiga tunggal, yaitu huwa. Nah, ini ketika hak domir bertemu dengan hamzah. Nah, hak domir di sini harokatnya apa? Hanya doma atau kasroh. Kalau fathah dia nggak ada. Jadi hanya yang ketika berharokat doma atau kasroh. Hu atau hi. Kemudian bertemu hamzah. Nah, ini matsilah kubro atau tawilah. Ini juga hukumnya jaiz. Yaitu bisa dibaca dua atau lebih. Nah, pada riwayat Hafaz hanya dibaca empat atau lima harokat saja. Kemudian mad badal ini karena sebab hamzah. Nah, ini keempat-empatnya sebab hamzah.
ketika hamzah bertemu alif, ya, dan waw. Alif, ya sukun, dan waw sukun. Panjangnya 2 harokat. Nah, ini yang eh, beda ya dengan yang lain. Yang lainnya 4 atau 5 harokat untuk yang sebab hamzah. Wajib mutasil, majaz munfasil, masilah kubro. Khusus mad badal dia 2 harokat. Khusus mad badal dia 2 harokat. Kemudian untuk mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, masilah kubro ini harus seragam panjangnya. Kalau kan ini ada 2 pilihan, bisa 4 atau 5. Nah, ini bisa 4 atau 5, bisa 4 atau 5. Tapi kalau di awal atau mat wajibnya kita ambil 4, berarti yang lainnya juga 4. Kalau 5 harokat, berarti yang lainnya juga 5 harokat. Kemudian tambahan ketika eh, ada mat wajib atau mat jaiz munfasil atau masilah kubro gitu ya. Biasanya kan ada tanda ini, bendera. Nah, ini biasanya tanda kalau dia itu matnya panjangnya lebih dari 2 harokat. Kalau ada benderanya kayak gini. Kemudian dia ketika berhenti di sini, di ja, dia kembali ke asal. Misalnya idza ja, berarti hukum matnya kembali ke asal, yaitu 2 harokat. Makanya mat asli itu adalah mat asal. Mat yang aslinya mat itu 2 harokat asli. Nah, makanya dia ketika nggak disambung kepada hamzah, nah ini tetap 2 harokat nanti. Idza ja, misalnya wakaf di sini ja, nah, berarti dia hanya 2 harokat. Baru ketika kalau disambung berlaku hukum mat far'inya, yaitu mat wajib muttasil. Idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu. Jadi jangan bingung ketika nanti misalnya di akhir ayat atau ketika wakaf ada tanda bendera, kemudian setelahnya nggak ada hamzah, itu tetap dibacanya 2 harokat aja, nggak nggak boleh lebih, karena kembali ke asal yaitu menjadi mat tabi'i atau mat asli. Nah, untuk mat jaiz dia terpisah ya, mat tabi'i dengan hamzahnya dia dalam 2 kata. Contohnya ini qalu, kata yang pertama, hamzahnya ada di kata yang kedua, innama. Untuk masilah kubro sama, hampir sama dengan masilah sugro, ada hak domir sebelum dan sesudah bukan sukun. Kemudian yang membedakan adalah huruf setelahnya. Kalau masilah kubro setelahnya bertemu hamzah. Dan dia munculnya hanya ketika bersambung, dibaca wasal. Indahu illa biidni. Nah, baru muncul ketika diwasal. Tapi ketika wakaf atau berhenti pada domirnya, maka nggak ada mat. Indah gitu ya. Indah. Jadi nggak ada matnya. Mat badal, kenapa dia dimasukkan ke mat far'i? Karena dia adalah sebab hamzah. Asalnya ada 2 hamzah. Amanna ini asalnya amanna. Kemudian hamzah yang kedua diganti mat. Amanna. Jadi ini panjangnya 2 harokat. Kembangannya nanti setiap hamzah yang panjang itu namanya mat
badal. Ya. Ini kemarin alhamdulillah sudah kita lewati. Sekarang kita masuk kepada mad far'i yang sebab sukun. Berarti di sini ketika ada mad tabi'i, nah jadi masih ada mad tabi'inya, mad asli. Alif, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhamma, alif sebelumnya fathah, bertemu dengan sukun. Nah, sukun di sini ada dua. Sukun yang pertama sukun arid, yang kedua sukun asli. Nah, ini sukun asli. Sukun arid artinya ya berarti ya kebalikannya asli ya. Dia palsu gitu ya, agak gampangnya palsu. Jadi as, eh, aslinya itu bukan sukun, tapi karena ada sebab tertentu sehingga dia menjadi sukun. Makanya dia dinamakan arid. Nah, mad far'i yang sebab sukun arid di sini ada dua. Yaitu yang pertama mad arid li sukun, yang kedua mad lin. Mad arid li sukun terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu huruf berharokat yang disukunkan karena wakof. Panjangnya 2, 4, atau 6 harokat. 3 ya. Jadi 3 cara, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kemudian mad lin terjadi apabila huruf berharokat fathah bertemu ya sukun atau waw sukun dan huruf setelahnya disukunkan karena wakof. Nah, ini hurufnya sama dengan mad tabi'i ya, wawu sukun sama ya sukun. Bedanya adalah harokat sebelumnya. Nah, kalau mad lin dia harokat sebelumnya hanya fathah. Kalau mad tabi'i menyesuaikan. Ya sebelumnya kasrah, wawu sukun sebelumnya dhamma. Tapi kalau mad lin sebelumnya hanya fathah saja. Ai atau au. Nah, ai atau au. Nah, itu mad lin. Panjangnya 2, 4, 6. Nah, sama ya panjangnya antara mad arid li sukun dengan mad lin. Ini juga harus dibaca seragam. Kalau mad aridnya dibaca 2 di awal, misalnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi 2 harokat semua. Kalau 4, berarti 4 semua ke belakang. Kalau 6, 6 semua. Itu dimulainya dari ketika ta'awud. Ta'awud kan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, pada ujungnya itu mad alif disukun. Itu harus seragam. Begitu juga madlin. Kemudian mad far'i karena sebab sukun asli di sini ada 4. Mad lazim kalimi musaqqal. Kalimi ini artinya kalimat ya. Kalimat artinya eh, kata dalam Indonesianya kata. Misalnya kitabun, kitab, ya kan? Nah, ini satu kata. Itu di dalam bahasa Arab disebutnya kalimi. Kalimi atau kalimat. Kalau kita kan kalimat itu kumpulan dari beberapa kata ya. Jadi di sini kalimi di sini maksudnya satu kata, bukan satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Musakal secara bahasa berat. Nah, jadi nanti kalau di sini gampangannya nanti
ada tasdidnya, musaqqal biasanya. Nah, apabila mad bertemu huruf bertanda tasdid, panjangnya 6 harokat. Yang kedua mad lazim kalimi mukhaffaf. Nah, jadi kaliminya ada dua. Lazim kalimi, mad lazim kalimi. Yang di atas musaqqal, yang kedua mukhaffaf. Yang musaqqal ini berat, yang mukhaffaf ringan. Terjadi apabila mad bertemu huruf bertanda sukun. Jadi yang musaqqal itu bertemu tasdid, yang mukhaffaf sukun. Nah, di sini sukun asli. Karena ini kan yang sebab sukun asli kan. Berarti di sini nanti tasdid di sini kita harus tahu tasdid itu asalnya dua harokat. Jadi misalnya ba bertasdid. Ya. Itu asalnya ada dua ba. Yang pertama ba sukun, yang kedua ba berharokat, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Itu ya. Kemudian mad yang ketiga mad lazim harfi musaqqal. Nah, kalau tadi bentuknya dalam kata, mad lazimnya dalam bentuk kata kalimi. Nah, yang ketiga di sini mad lazim harfi, bentuknya dalam huruf. Mad lazim harfi musaqqal. Nah, sama. Istilahnya ada musaqqal. Berarti berat. Terjadi apabila mad bertemu huruf bertasdid pada huruf muqatta'ah. Nah, hurufnya hanya ada ini aja. Sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga dihafalkan. Ada 7 di awal surah dalam Al-Quran. Nah, yang pernah kita praktekkan yaitu huruf-huruf muqatta'ah yang 6 harokat itu semuanya masuk ke mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Kemudian yang keempat terakhir mad lazim harfi mukhaffaf. Terjadi apabila mad bertemu huruf bertanda sukun pada huruf muqatta'ah. Hurufnya sama antara mad lazim harfi musaqqal dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Yaitu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ain ada 8. Ada sin, ada nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Kenapa dia kok nggak semua huruf hijaiyah? Karena yang di huruf muqatta'ah hanya ada ini aja. Ada sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Dan ini memiliki ciri-ciri asalnya 3 huruf. Asalnya sin ya. Sin. Itu asalnya 3 huruf. Si, sin, ya, nun. Nah, sin. Begitu juga nun. Nun. Asalnya 3 huruf. Nun. Nah, ini sukun. Nah, kalau kita perhatikan ini semuanya ketujuh-tujuhnya sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Kayak gini, semuanya asalnya 3 huruf. Dan dia yang kedua memiliki ciri tengah-tengahnya itu eh, tengah-tengahnya adalah huruf mat. Huruf keduanya atau huruf tengah-tengahnya ini huruf mat, mat tabii. Ya kan? Di sini ya,
Ya sukun sebelumnya kasroh. Wawu sukun sebelumnya dhammah. Ini kan mat tabi'i. Kemudian setelahnya ada sukun, bertemu sukun. Nah, ini masuk kaidah apa? Mat lazim. Karena kaidahnya mat lazim itu ada mat tabi'i bertemu sukun asli. Sekarang kita masuk ke perincian yang pertama yaitu mat arid li sukun. Apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf berharkat yang disukunkan karena wakof. Panjangnya 2, 4, 6. Nah, jadi di sini contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ada mat tabi'i him, hi. Ini kan mat tabi'i bertemu dengan huruf aslinya itu berharkat mi, ya kan? Ini berharkat. Tapi dia menjadi sukun karena wakof, karena berhenti di sini. Him, jadi sukun kan? Nah, tapi ini sukunnya dinamakan arid, sukun arid, karena bukan sukun asli, tapi sukun arid. Nah, makanya dia masuk kaidah mat arid li sukun, karena ada mat tabi'i bertemu dengan sukun karena wakof. Ini harus bisa dipahami ya. Mat tabi'i bertemu dengan sukun karena wakof. Kaidahnya itu. Panjangnya 2, 4, 6. Kemudian ketika dia diwasal, nah, dia enggak menjadi mat arid liat disukun lagi, tapi kembali ke asal, yaitu apa? Mat tobi'i, yaitu 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tadi pas diwasal itu kembali ke asal, hanya mat tobi'i aja, bukan mat arid lagi, karena syaratnya mat arid itu dia harus wakof ya. Nah, itu aja untuk kaidah mat arid disukun. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang 4. Kita urut ya, 2, 4, 6. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, itu boleh semua. Bisa pakai 2 harokat, bisa 4, bisa 6. Itu mat alif disukun. Nah, sekarang kita praktek pakai yang 4 cara dulu ya. Pakai yang 4 harokat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inna Allah sami'un basir. Inna Allah sami'un basir.
فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان تكذبان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يرشدون. Afan di sini dua harokat ya. Ini ya, tapi untuk rasam mushaf Madinah biasanya nggak ada sukunnya. Ini berarti panjang, dua harokat. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Nah, ini mat alif disukun. Kalau misalnya berhenti di sini, sami, Falyastajibu sami, ini mat apa namanya? Sami, wakaf di sini. Atau bi. Harus disukun. Nah, dia mat alif disukun karena kan menjadi sukun kan? Sami, nah, ainnya kan jadi sukun. Padahal asalnya dia dhammah. Nah, ini namanya arid apa? Sukunnya arid, bukan sukun asli. Arid di sini karena waqaf. Bisa dipahami? Sami. Jadi nggak harus di akhir ayat mat arid di sukun itu. Intinya dia ada mat tabi'i sebelumnya bertemu dengan huruf yang sukun karena waqaf. Nah, tapi waqaf di sini nggak harus di akhir ayat. Bisa di sini nih. Alhamdulillah. Ini juga bisa menjadi mat alif li sukun. Karena di sini kan ini mat tabi'i ini asalnya. Di sini mat tabi'i bertemu dengan huruf yang sukun karena waqaf. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang praktek Pak Anggoro silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mas Adam, suaranya nggak ada. Mohon Ustaz, siapa? Nah, sudah. Oh, Ana Ustaz. Ya, antum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Mas Taufik. Innallaha sami'un basir. Nah, Pak Amin. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, Mas Endi. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Nah, nanti kita belajar ro ya. Nah, di sini ro tebal karena sebelumnya fathah. Ya ro syudun. Coba lagi. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Nah, Pak Syafi'i. Bismillah. Yang yang
Surat yang mana? Bismillah. Salah. Oh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita Halo. sudah Alhamdulillah. cukup. Jadi untuk mat arid, nah ini sudah kita pelajari ya. Jadi itu aja untuk kaidah mat arid di sukun. Jadi ada tambahan. Nanti kalau udah mempelajari mat far'i yang sebab sukun ini, insyaallah ini untuk berkaitan dengan mat sudah semua, sudah mencakup semuanya. Jadi untuk mat itu sudah lengkap insyaallah. Dari mat yang 2 harakat, mat tabi'i dan turunannya, kemudian mat far'i yang sebab hamzah dan sebab sukun. Nah, itu sudah lengkap. Nah, itu kalau sudah kita kuasai teorinya, kemudian bisa mempraktekannya, insyaallah untuk berkaitan dengan panjang pendek aman insyaallah. Jadi, insyaallah ini sudah lengkap. Yang kedua, matlin. Ini untuk mat far'i yang sebab sukun adid. Yaitu apabila ada huruf berharokat fathah bertemu ya sukun atau waw sukun. Ai atau au. Nah, ini kan ada di sifat kan? Ai, au. Ya kan? Masih ingat? Itu masuk sifat apa? Lin. Nah, di sini ada istilah matlin. Bedanya matlin itu karena setelahnya huruf berharokat yang disukunkan karena wakof. Jadi setelahnya ai atau au itu bertemu dengan huruf yang sukun yang disukunkan karena wakof. Ya kayak ginilah, kayak mat arid li sukun. Jadi setelah mat tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof di sini nih. Yang asalnya berharokat menjadi sukun karena wakof. Nah, matlin juga seperti itu. Asalnya itu ai atau au, kemudian bertemu dengan huruf yang sukun karena wakof. Nah, contohnya pada surah Quraisy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ini sama panjangnya 2, 4 atau 6. Jadi bisa li'ilafi Quraisy. Nah, untuk dua harokatnya lin itu seperti itu. Quraisy. Jadi lebih dari satu tapi enggak sampai 2 seperti yang 2 harokatnya mat arid. Kan ya rasyudun segitu ya. Kalau matlin Quraisy, Quraisy. Nah, segitu. Kemudian 4 Quraisy. 6 Quraisy. Nah, itu boleh semuanya. Nanti kita praktekkan yang 4 ya. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Nah, di sini kan ada ya sukun sebelumnya fathah. Uroi bertemu dengan huruf yang sukun karena wakof. Nah, asalnya kasroh. Jadi dia menjadi sukun karena wakof. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. Nah, jadi matlin itu seperti itu. Bait i. Nah, itunya yang panjang. Bait. Jangan langsung ke tak. Bait. Ya. Jadi, bait. Nah, itu 4 harokat dulu.
Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Nah, di sini ada catatan huruf ain. Ini kan Anda tadi udah singgung pada mad lazim. Ada huruf ain juga kan? Kan tadi ada 7 ya. Ada sin, nun, qaf, shad, lam, kaf. Nah, ada juga ain. Nah, khusus ain dia memiliki 2 cara, yaitu bisa 4, bisa 6. Ini pada huruf muqatta'ah ya. Ain, sin, qaf misalnya. Ain, sin, qaf. Kenapa dia ada 2 cara, yaitu bisa 4, bisa 6? Karena ain asalnya itu bukan mad tabi'i, tapi dia mad lin kan. Ain, ya, nun. Nah, di sini sebelumnya fathah. Nah, terus ada ya sukun. Makanya dia bisa dibaca 4 atau 6. Nah, silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Li'ilafi Quraisy. Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم إيلافهم رحلة رحلة الشتاء الشتاء والصيف والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا فليعبدوا رب رب هذا هذا البيت البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي الذي أطعمهم أطعمهم من من جوع جوع وآمنهم وآمنهم من من خوف. خوف. Nah ini mad lin. Apa bedanya mad lin sama mad arid nih? Kalau persamaannya kan dia sama-sama 2, 4 atau 6. Panjangnya sama. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau perbedaannya apa? Belum ya sama Nah, wawu ada fathah sih. kalau lin dia sebelumnya fathah. Kalau mad arid dia sebelumnya mad tabi'i kan? Ya sebelumnya menyesuaikan. Kalau ya sebelumnya kasrah, wa alif sebelumnya fathah, wawu sebelumnya dhamma. Kemudian apalagi? Kalau untuk madlin ketika wasol dia masih ada nggak matnya? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim kita lanjut ke sini. Masih ada Nggak nggak ada sih. mat? Masih ya, Masih. yaitu 2 harokat. Sedangkan pada matlin kalau kita lanjut li ilafi quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Nah, nggak muncul lagi matnya. Jadi hanya 1 harokat aja. Quraisyin ila. Nah, bukan quraisyin ila. Nah, itu salah. Jadi berarti lebih kuat yang ini. Nanti kalau dilihat dari kekuatan mat, nanti ada tingkatan-tingkatannya. Lebih kuat yang mat arid karena masih ketika di wasol itu masih ada matnya. Sedangkan pada Quraisy, pada matlin ini masih matlin ini udah nggak ada matnya ketika kita lanjut ketika di wasol. Quraisyin ila.
Jadi kalau berhenti Quraisy, nah baru muncul mat. Itu mat yang mat far'i yang sebab sukun arid. Jadi hanya ada dua aja ya. Ada mat arid di sukun dan mat lin. Nah, sudah. Oh ya, sekarang praktek dulu satu-satu. Langsung ila fi Quraisy. Pak Anggoro silakan. Oh, Anda contohkan dulu semuanya dulu ya. Anda contohkan yang 2, 4 dan 6. Semuanya dulu. Li ila fi Quraisy. Silakan. لإيلاف قريش Eh, satu satu lebih tapi nggak sampai 2 ya. Li ila fi Quraisy. لإيلاف لإيلاف قريش قريش Nah, 4 li ila fi Quraisy. لإيلاف لإيلاف قريش Sekarang 6 li ila fi Quraisy. لإيلاف لإيلاف قريش قريش Nah, sekarang satu-satu Pak Anggoro. لإيلاف قريش Nah, keempat kan ya? Oh iya, Pak? iya maksudnya empat, yang empat. Iya, yang Ya, di ya. yang dipraktekkan hanya 4 aja. Nah, Ustaz. Nah, cukup Mas Anas. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Nah, coba ulang. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Nah, kalau yang Anda dengar masih kurang satu harokat ya. kurang sudah Wasoif. Nah, gitu ya. Coba lagi. إي- إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Nah, Mas Taufik. Falyabudu rabba hadzal bait. Nah, Mas Andi. yang mana Ustaz? Alladzi. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Nah, hukum mim sukunnya diperhatikan. Mimnya ini ditahan. Mim bertemu mim, dua mimi dan juga dua mimi digunakan. Lagi. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Kurang, kurang panjang. Min khauf. Nah, kemudian toknya kurang mantul. Alto, alto. Nah, ini kan sudah kita lewati ya. Qalqalah. Alto amahum. Coba lagi. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Coba langsung. Wa amanahum. وآم وآمنهم من خوف Nun sukun bertemu kha apa? Hukumnya apa? Ilhar halki. Nah, ini nggak perlu terlalu ngalir. Min khauf. Ah, itu salah. Min khauf. Segitu aja. Min khauf. Nah, coba lagi.
wa amanahum min wa amanahum min khawf. Nah, terus Pak Amin. Ustadz Afan itu di WA Mas Slamet mau masuk gak bisa tuh. Oh iya, Afan. kok nggak bisa ya? Coba Pak Amin dulu. Yang mana Ustaz? Li'ila fi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Nah, tadi Mas Selamat ada nggak ya? Ini baru ada Ustadz. Oh, baru mau masuk ini. Iya Ustadz. Oh. Nah, ini udah. Oh iya, iya. Nah, sudah. Tak kira tadi nggak bisa masuk karena kepental. Nah, sekarang kita masuk ke sukun asli. Nah, ini agak mikir sedikit. Nah, sukun asli. Pak Syafi ya belum ya, Van? Iya, belum. Ila fihim. Ayat ke-2. Ya, 2. Ya, ya. Fihim rihlatas sita Suaranya anu ya, loading. Di yang lain sama ya? wasoif. Iya Ustadz, putus-putus. Suaranya pending, Pak. Jadi mungkin sinyalnya bisa pindah dulu. Sambil cari sinyal dulu ya. Mas Selamat, sudah bisa? Ya Ustaz, afwan Ustaz, karena kita telat. Nah, nggak apa. Van tadi nggak lihat ininya. Iya. Sekarang ini ya, masuk ke contoh matlin. Coba langsung. Falya'budu. Falyabudu rabba hadzal bait. Nah, ini yang 2 harokat. Kemudian 4. Apa Ustaz? Nah, tadi bait itu 2 harokat. Ini kan Oh, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Coba yang 4 harokat. ulang Ustaz. Ya, Falyabudu rabba hadzal bait. kurang panjang. Bait. Nah, segitu. Falyabudu rabba hadzal bait. Nah, coba yang 6. Ada lagi Ustaz? Ya, kan telat. Jadi tak kasih bonus. Yang di bawah Ustaz apa yang di atas? Tetap falya'budu. Ulang. Falyabudu rabba hadzal bait. Nah, itu masih sama dengan 4. Agak panjang ya. Falya'budu rabb hadzal bait. Nah, itu 6. Ya. Falyabudu rabba hadzal bait. Nah, kalau punya tiga cara, Irfan ya, nggak bisa karena waktunya. Sekarang kita masuk yang sebab sukun asli. Pertama, mad lazim kalimi musaqqal. Jadi intinya di sini hukumnya lazim. Kalau udah lazim itu
di atasnya wajib berarti kan. Hmm. Nah, ini panjangnya 6 harokat. Ini panjangnya 6 Ustaz, ya. mohon izin anak ikut Zoom wali santri dulu ya, Ustaz. Oh ya, siap-siap. Iya, iya. Pak Amin ya. Iya, Ustaz. Silakan silakan. Lazim ini berkaitan dengan hukum. Kalau tadi kan ada hukum jaiz, ada hukum wajib, yaitu wajib mutasil. Pun ada mad jaiz munfasil. Nah, sini juga lazim. Lazim itu artinya harus lebih dari 2 harokat dan dia hanya 6 harokat panjangnya. Lebih dari 2 harokatnya itu maksudnya 6 harokat. Nah, itu lazim. Kalimi dalam bentuk kata. Jadi nanti tidak terjadi pada satu kata nanti ini. Musakol artinya berat. Apabila mad bertemu huruf yang bertasydid. Nah, jadi mad lazim kali musakol itu apabila ada mad bertemu huruf yang bertanda tasydid. Cara membacanya 6 harokat. Contohnya di sini فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Nah, di sini kan ada mad tabi'i. Nah, to ada alif sebelumnya fathah bertemu huruf yang bertasydid. Nah, kaidahnya mad lazim apa? Ada mad tabi'i bertemu dengan sukun asli. Nah, itu. Itu aja yang kita pegang untuk mad lazim. Nah, sedangkan pada tasdid sukun aslinya yang mana? Ya, pada huruf yang pertama yaitu ketika sukun. Kan pada tasdid ini ada dua huruf kan? Yaitu mim sukun sama mim berharokat. Nah, jadi masuk kaidah mad lazim karena to mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang sukun. Kemudian musaqqal itu artinya terjadi idgham. Sedangkan pada tasdid itu pasti dia idgham. Pernah anak singgung kan? Kalau udah tasdid berarti dia pasti idghamnya apa? Ka kamil. Karena masuk sempurna. Sehingga seperti huruf yang bertasdid. Seperti idgham bila gunnah tandanya apa? Kan nun bertemu lam, nun sukun bertemu ro, ya kan? Masih ingat? Nah, itu tandanya pada huruf lamnya itu apa? Ada tanda tasdid kan? Ya, masih ingat apa masih lupa? Nah, Ustaz. Nah, itu tanda idgham kamil. Nah, sedangkan di sini tasdid berarti di sini ada idgham. Nah, itulah musaqqal. Jadi musaqqal itu kata kuncinya ada idgham. Jadi mad bertemu dengan sukun, sedangkan sukunnya itu diidghamkan ke huruf yang lain. Jadi ada idgham. Nah, di sini idghamnya kamil. Gitu ya. Nah, di sini kalau di apa itu dibedah at-tammatu asalnya ini at-tam bertemu dengan mim sukun yang pertama. Mim apa huruf yang pertama yaitu mim sukun. Tom bertemu dengan mim. Nah, ini idgham apa? Mislain kan? Idgham mimi. At-tammatu. Itu kalau mau eh, apa? Mengetahui perinciannya. Kalau pengen simpelnya ya mad tabi'i bertemu huruf yang bertasdid. Sudah. Itu sudah cukup. Mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasdid. Itu sudah cukup. Dan panjangnya to hanya 6 harokat. Jadi semua mad lazim itu panjangnya 6 harokat saja. Kita praktekkan. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Nah, langsung silakan
Ikuti 1, 2, 3. فإذا فإذا جاءت الطامة الكبرى. الكبرى. Nah, ini hati-hati. Ini matnya apa namanya? Mat tobi'i. Nah, mat tobi'i itu kalau nggak ada sebab sukun. Nah, apa? Ya, nggak ada sebab sukun, nggak ada sebab hamzah. Dia kembali ke asal yaitu 2 harokat. Kubro. Nah, jadi 2 harokat. Jangan sampai kelebihan. Kubro. Nah, itu kurang tepat lagi ya. فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا فإذا جاء جاءت الطامة الكبرى. Nah, kemudian mimnya jangan lupa digunakan ketika sudah nyampe sini. Tom ditambah guna baru matul gitu ya. Kemudian yang kedua, faida ja'atis shakhah. Silakan. فإذا جاءت جاءت الصاخة. الطامة الكبرى. Ada yang nyasar ya. Nah, enggak apa-apa. Nah, di sini kalau sudah belajar mat sudah ada gambaran kan? Faida 2 harokat. Ini jaa 4 atau 5 harokat. So 6 gitu ya. Jadi ini 2, 4 atau 5, 6. Tidak, ini harus beda panjangnya. Lagi yang ini ya, contohnya faida aja. Atis soho. Ini pada surah Abasa. فإذا جاءت الصاخة فإذا 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 جاءت جاءت الصاخة. Nah, lanjut. Ini gambarannya mat tabi'i bertemu dengan huruf bertasdid. Sekarang ini lanjut. Wahajjahu qaumuh. وحاجه وحاجه قومه. قومه. Jadi jangan sampai keseret jahu, tapi jahu lagi. Wahajjahu qaumuh. وحاجه قومه. قومه. Nah, setelah seperti ini ada mat tabi'i bertemu huruf bertasdid itu ada naber juga. Haj, haj. Ya, jangan cuma wahajahu karena dikhawatirkan hilang tasdidnya. Huruf pertamanya itu langsung seperti gini. Wahajahu. Nah, menghilangkan satu huruf yaitu huruf pertamanya yaitu jim sukun. Jadi wahad. Nah, itu dulu dipastikan jim sukun. Wahajjahu qaumu. Terus qala atuhajjunni fillah. Silakan. قال قال
kecuali nun. Nun ini nggak perlu dikasih number karena dia gunnah. Juni gitu. Juni. Nggak perlu jun, nggak perlu ditekan. Nah, jadi selain nun dan mim ini ditekan kayak tadi. Wahajjahu waladdol. Nah, ditekan dulu. Ada hentakan sedikit. Sekarang Pak Anggoro faida aja. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Berarti Maknanya jangan panjang ya itu. apa? Saya kepanjangan tadi Iya, maknya ini berarti. makanya keseret matul. Iya, Matul langsung. iya. Yes. Kemudian ini jangan terlalu panjang, Oh iya. atau 5 harokat aja. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Nah, kubero. Nanti tinggal ininya ditipiskan lagi banyak. Kubero, kubero. Ya Ustaz, Nah, Kubero. Ya Ustaz. kemudian Mas Anas. Istighraq itu Ustaz. Ya, فإذا جاءت الصاخة lagi. فإذا جاءت الصاخة Nah, hampir sama ya panjangnya. Ini 4, ini 6. Coba. Oh. فإذا جاءت الصاخة Nah, ini kelebihan. Jadi ja 2 kalinya ini aja. Fa'idza ja'atis shakhah. Nah, lagi. فإذا جاءت الصاخة Nah, Mas Taufik. Wahajjuhu qawmuh. Jahu fathah. Wahajjahu qawmuh. Dan satu harokat lagi. Kurang panjang, Ustaz. Ya, Wahajjahu qawmuh. nah. Nah, itu cukup. Mas Selamat. Ustaz. Kola ya Ustaz. Nah, Kola atuhajjuni fillah. ini digunakan Oh, iya. Juni. Kola atuhajjun. Kola atuhajjuni fillah. Gunanya nggak kedengeran Kurang ya. lagi. Coba Anda Oh, kedengeran nggak nih? Qala atuhajjuni fillah. Kedengeran? dengeran Ustaz. Oh, nah. Jelas kan gunanya? Iya, Ustaz. Nah, berarti harus jelas juga nih. Ya. Qala atuhajjuni fillah. Nah, ini berapa harokat? 4 atau 5 Ustaz? Ini mat
Meskipun nggak ada alifnya ya. Ini mad tabi'i bertemu dengan huruf yang sukun karena wakof. Nah, itu apa tadi kaidahnya? Matlin ya Ustaz. Madlin. Mat arid disukun. Nah, mad arid li sukun. Berapa harokat? Di sini keterangannya 2 atau 4 atau 6 Ustaz. Nah, ya udah berarti pilih salah satu. Coba Oh, pilih yang 4. Kalau tadi terlalu pendek. Fillah, fillah, Billah. Qala fillah. Nah, gitu ya nanti. qala atuhajjuni fillah. Hilang-hilang suaranya. Oh, apa Ustaz? Pas sinyal. Nah, salah sudah. Mas Sandy, wahaja. Faida ja'atit tom. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Nah, Mas Selamat, Ya Ustaz, tadi sudah ya? ya Ustaz sudah. Ustaz, Yang belum, Mas Taufik. Ustaz, Oh ya, Pak Syafi'i. halo. Faida ja'atis sokhoh. Iya, Pak Saleh. Faida ja faida atis soho. Nah, di za dua harokat faida ja. Coba faida ja. Halo. Ya, dengar suaranya? Faida atis soho. Nah, tinggal ini zanya faida ja. Coba. Faida atis soho. Nah, zanya kurang panjang, Pak. Faida ja, za ja gitu. Faida atis soho. Nah, sekarang sonya panjangin lagi. So, oh. Ini mat paling panjang, jadi Nah, dipanjangin lagi. faida anis soho. Nah, nggak apa-apa seperti itu, tapi zanya kembali lagi. Faida, zanya tadi pendek. Faida Nah, itu. Faida ja. faida atis soho. Lagi. Faida ja. Faida Faida ja. faida faida atis soho. Soh. Faida atis soho. Nah, faida ja. Ikuti mana? Za ja. Faida Nah, faida nah itu. Faida ja. faida atis soho. Nah, lanjut. Yang belum siapa? Ya, Ustadz izin dulu, Oh iya ya. mau Siapa? nganter dulu. Ya, ya, Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Amin ya? Ya, masuk Ustaz. Ya, sudah bisa. Sudah. Ya, wahajahu kaum. Wahajahu qaumuh. Nah,
Jadi ditekan ya. Had wahad, tapi tadi masih kurang, tambah 2 harokat lagi. Coba lagi. Wahajjahu qaumu. Ya. Kemudian ada hentakan. Bukan cuma wahad jauh, tapi wahad. Nah, had gitu, ada hentakan gitu. Wahad jauh. Had gitu ya. Coba lagi. Wahajjahu qaumu. Nah, gitu. Seperti waladhdallin juga sama. Waladhdallin. Ada hentakan. Lanjut mad lazim kalimi mukhaffaf. Nah, ini kan bentuknya kata ya. Satu kata. Ini satu kata. Ini dalam satu kata. Satu kata. Makanya dia kalimi. Mad lazim kalimi. Jadi kalau dalam bentuk kata gini namanya mad lazim kalimi. Musaqqal karena ada tasdid di sini. Nah, berarti ini semua lengkapnya mad lazim kalimi musaqqal karena ada tasdid. Sekarang mad lazim kalimi mukhaffaf. Apabila mad bertemu huruf yang bertanda sukun, dipanjangkan 6 harokat. Nah, di sini la kalimi masih sama ya, bentuknya kata. Bedanya di sini mukhaffaf. Mukhaffaf. Yaitu contohnya asumma idza ma waqa'a amaltum bih. Al-ana wa qad kuntum. Nah, di sini bentuknya kata juga nih. Nah, satu kata kan. Nah, perhatikan di sini matnya yang mana? Di sini. Ini kan ada mat. Anggap ini mat tabi'i ya. Ini mat badal. Karena ada hamzah. Berangkat. Bertemu alif. Nah, ini 2 harokat kan. Bertemu dengan huruf yang sukun asli. Nah, di sini lam. Bertemu dengan huruf sukun. Ini kan masuk kaidah mad lazim. Karena mad bertemu dengan sukun asli. Nah, untuk tahu mukhaffaf atau enggaknya, yang mana nih ciri-cirinya? Ini, lamnya dia enggak diidghamkan seperti yang tadi. Mad lazim kalimi musaqqal. Kalau tadi tasdid, itu pasti ada idgham. Nah, sedangkan di sini dia bukan idgham, enggak diidghamkan. Jadi lamnya di sini dibaca jelas. Al, lamnya jelas. Ana. Kalau di idgham ana, langsung ke a. Nah, itu idgham. Tapi di sini lamnya dibaca kan. Jadi al an. Enggak ada idgham kan. Nah, makanya dia mukhaffaf. Mukhaffaf. Nah, untuk mukhaffaf seperti itu. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Panjangnya sama, 6 harokat. Al-ana wa qad kuntum. Terus di sini ada contohnya, jadi sama. Di Al-Quran hanya ada 2 ayat, ada di 2 ayat, yaitu ayat 51 dan 91 surah Yusuf. Jadi ada dalam satu surah beda ayat. Dan bunyinya hanya ini aja untuk mukhaffaf. Insyaallah lebih gampang kan? Tinggal hafalin aja. Al-ana itu masuk mad lazim kalimi mukhaffaf karena nggak ada idgham. Dalam sukunnya di sini dia nggak ada idgham. Sekarang praktek. Al-ana wa qad kuntum. Silakan. Qad kuntum. Lagi.
الآن وقد أنا وقد كنت كنتم وقد الآن وقد الآن وقد كنتم. كنتم Nah, yang kedua, أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Tuh. الآن وقد الآن عصيت وقد قبل عصيت قبل وكنت من وكنت من المفسدين من المفسدين المفسدين. Nah, الآن وقد أصيب قد ini أصيت قبل وكنت من ini mat lazim kalimi mukhaffaf. Sekarang praktek, silakan Pak Anggoro langsung di sini ya. Al-an. الآن وقد كنتم. Nah, ini pas. Insyaallah. Lanjut Mas Anas. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين Ini ditambah guna wa kunta minal mufsidin. ulang Ustaz. Diulang. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين Ini ditambah lagi panjangnya 2 rakaat lagi. Coba. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين Coba ikuti ini ya. Kalau turun berarti sudah 6. Coba. Kalau kayak gini. Al. Coba. 1, 2, 3. أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين Nah, itu. Pas. Nah, Lanjut. Ustaz, syukran. Kan. Pak Amin bisa? Saya Al-ana wa qad qultum. الآن وقد كنتم Qultum. Ditahan. Ikhfa hakiki. الآن وقد كنتم Nah, tambah 1 harakat lagi. Al-ana. Panjangan sedikit lagi. الآن وقد كنتم Coba ikuti ini juga. 1, 2, 3. الآن وقد كنتم Nah, lanjut. Mas Sandy. أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Qablu pendek ya. Lu. Wa qablu aku. Lagi. Ah, apa Ustaz? أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Ikuti ini lagi. Tanda panah. 1, 2, 3. آه الآن أو Saya lagi. apa Ustaz? Ah, 1, 2. ah,
Eh, Nah, wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, kemudian Mas Taufik al-an. A- Ana wa qad kuntum. Nah, Mas Selamat. Mas Selamat. Ya Ustaz, Sudah belum? Font. Belum Ustaz. Oh ya, al-an. Yang di bawah. Yang di bawah. Ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Coba lagi. Tadi ada yang keseret ya. Coba. Ana wa Nah, qad nanya pendek ya. Ana wa qad langsung. ana wa qad Ana wa qad langsung ke wa. asaita Ana wa qad. ana wa qad al ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Naam. Yang belum siapa? Oh ya Pak Sofi. Al-ana wa qad qultum. Pak Syafi sebenarnya tadi izin Ustaz. Oh iya. Kan ya. Sekarang tinggal yang mad lazim harfi, bentuknya huruf. Karena ini mepet waktunya dan alhamdulillah sudah pernah praktek. Jadi tinggal teorinya aja ya kita pahami. Mohon disimak dulu. Mad lazim harfi musaqqal apabila mad bertemu dengan huruf bertasdid pada huruf muqatta'ah. Sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Jadi huruf muqatta'ah itu yang 6 harokat hanya ini aja. Jadi dihafalkan. Ini sebenarnya ada singkatannya biar mudah dihafal. Sanakussulakum. Nah, sanakussulakum. Biar mudah diingat. Atau naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Di awal sebagian surah dalam Al-Quran. Mad lazim harfi mukhaffaf apabila mad bertemu dengan huruf bertanda sukun pada huruf muqatta'ah sama hurufnya sanakussulakum di awal sebagian surat dalam Al-Quran. Bedanya ini, yang musaqqal bertemu dengan huruf yang bertasdid, yang mukhaffaf bertemu dengan sukun. Sama dengan yang kali bentuknya kata tadi. Cara membacanya sesuai huruf hijaiyah dengan diidghamkan ke huruf setelahnya. Dipanjangkan 6 harokat. Khusus pada ain termasuk matlin boleh dibaca 4 atau 5 harokat. Nah, jadi nun itu asalnya nun wawu nun. Qaf asalnya qaf alif fa. Sod sod alif dal. Gitu semuanya ya. Nah, untuk melihat dia masuk musaqqal atau mukhaffaf, kita lihat ujungnya. Kita lihat huruf terakhirnya. Kan tadi terdiri dari 3 huruf. Nun, itu nun, wawu, nun. Qaf, itu qaf, alif, fa. Sod, sod, alif, dal. Sampai sini paham? Nah, ini kan ada terdiri dari 3 huruf kan. Nah, untuk melihat musaqqal atau mukhaffaf,
Kita lihat ujungnya ini, huruf terakhirnya. Kalau dia huruf terakhirnya nggak ada idgham, dia masuknya mukhaffaf. Kalau ada idgham atau ditasdid, dia musaqqal maksudnya. Jadi nanti ini dirinci satu huruf. Misalnya ini alif lam mim. Ini bukan 3 huruf gini masuk mad lazim apa gitu. Enggak, dia di satu-satu beda-beda. Alif ini apa? Lam mad lazim apa? Mim ini mad lazim apa? Gitu ya. Nah, kalau dia hurufnya sendirian kayak gini, nun, qaf, shad. Itu kan seperti ini, nun. Otomatis dia nggak ada idgham kalau sendirian. Nggak diidghamkan ke huruf setelahnya kan, huruf setelahnya nggak ada. Nah, berarti dia pasti mukhaffaf. Jadi kalau sendirian gini, dia pasti mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, berarti nun, qaf, shad ini mad lazim harfi mukhaffaf. Baru kalau udah lebih dari 2, ada alif lam mim shad, ta sin mim, asin ain sin qaf, kaf ha ya ain shad. Ini nanti kita pilih salah satu-satu. Alif, apa dia? Berapa panjangnya? Alif? 1. 1. Jangan terkecoh. Alif ini 1 harokat. Lam, kita lihat. Lam asalnya lam, alif, mim. Nah, untuk melihat lam ini masuk mad lazim kalimi harfi mukhaffaf atau musaqqal, lihat ujungnya. Huruf terakhirnya kan mim kan? Lam, alif, mim. Nah, huruf terakhirnya kan mim. Nah, ini dia ketika mimnya kan sukun. Sifatkan lagi tuh. Mimnya sukun. Nah, ini diidghamkan atau enggak huruf terakhirnya ini. Nah, jadi patokannya di sini di huruf terakhirnya ini diidghamkan atau enggak. Nah, sedangkan di lam di sini mim dia bertemu mim. Ya kan? Lam mim. Nah, ini mim bertemu mim sehingga dia idgham. Ada idgham. Berarti lam di sini dia masuknya musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Nah, untuk lam mad lazim harfi musaqqal. Sekarang mim. Nah, mim kita lihat mim ya mim. Jadi kita bedah dulu mim ya mim. Nah, huruf terakhirnya itu sukun dan dia nggak ada idgham, nggak ada huruf setelahnya kan, otomatis dia nggak ada idgham, sehingga dia masuknya mad lazim harfi mukhaffaf. Gitu ya, mad lazim harfi mukhaffaf. Bisa? Nah, sekarang silakan. Kira-kira ini apa saja? Alif, dia 1 harokat. Tanpa lihat ya. Gimana? Sekarang yang ada contoh mad lazimnya di mana? Nah, ini. Nah, sin. Dia masuk mad lazim apa? Sin. Waffaf. Kaf. Kan dia nggak ada idgham kan huruf terakhirnya. Shad. Waffaf. Mukhafaf. Nah, sekarang alif lam mim shad. Alif tidak ada mad. Tidak ada mad. Lam mad lazim Musaqqal. mad lazim harfi musaqqal. Mim Harfi Mukhaffaf. harfi mukhaffaf. mukhaffaf. Shad Sama Ustaz. Mukhaffaf. sama. Kenapa mim mukhaffaf? Karena di sini mim bertemu shad. Idhar apa? Syafawi. Kan bukan idgham kan?
Nah, coba yang ini ain sod. Oh, ini dulu. Kaf ha. Kafnya ini apa? Mad lazim harfi Mukhafaf. mukhaffaf. Ain mad lazim harfi Nanti musab seperti Mukhaf. biar Mukhafaf ya. mukhafaf Ustaz. mukhaffaf. Ya. Jadi ikhfa itu maksudnya mukhaffaf. Sod Mukhafaf. Mukhafaf. mukhaffaf. Lazim harfi mukhafaf. Ya. Insyaallah paham ya. Ada yang belum paham? Ana Ustaz. Siapa? Mas Amin. Mas Anas ya? Nah Ustaz. Nggak pahamnya di mana? Di. Yang pertama, Tapi ah, bacanya sama Ustaz. Cara bacanya. bacanya sama seperti Hmm. yang pernah kita praktekkan. Kan pernah praktekkan. Jadi alif la ini 6 lam mim. Sesuaikan aja prakteknya. Kalau 6 harokat. Kalau 2 untuk yang mat tobi harfi gitu aja. Hanya mengelompokkan ke hukumnya aja. Dia masuk mat lazim harfi musakol atau mukhaffaf. Oh gitu. Oh, nah Ustaz. Ya. Ya. Sedikit paham. Nah, ada yang belum paham lagi? Anu Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Terkait yang mat lazim kalimi musakol Ustaz. Kalimi musakol. Nah, Tadi dipraktekin yang faiza aja Ustaz. Yang faiza aja atit tom matul kubaro. faida Faiza aja ah, atit tom matul kubaro. nah, Yang kita tanda wakaf itu Ustaz kan dia tandanya 2 harokat ya Ustaz. ya 2 harokat. Biasa anak lihat di biasa nemuin di bacaan di Al-Quran tuh yang tandanya yang 6 harokat itu tetap dibaca 6 gitu Ustaz. Contohnya yang mana? Yang Aduh. maksud? Ya maksudnya kayak tanda bacaan yang panjang itu Ustaz yang kayak di Yang bendera itu ya? iya Ustaz yang agak panjang kan ini apa? Dua tanda baca yang panjang kan ada yang ini ada yang agak panjang gitu Ustaz. Ah, ah. Itu kalau di dekat apa di kayak gini tanda wakaf tetap dibaca panjang Ustaz apa dibaca berapa harokat? Nah, kalau kayak gini ya tetap dibaca panjang 2 harokat. Kecuali nanti kalau ada hamzah dilanjut, nah, itu baru nanti lebih dari 2 harokat. Bisa 4 atau 5. Itu aja ya. Yang sama yang tadi Ustaz yang mat aris lisukun itu kita milih atau kita tetapkan gitu Ustaz. Panjangnya kan di sini 2, 4 atau 6. Mm-mm. Itu ditentuin dari sendiri atau emang dari Al-Qur'annya gitu Ustaz. Maksudnya ini harus bacaan di ayat ini harus 2 harus Enggak, ini. kita yang milih. Bebas, mau 2, mau 4, mau 6. Tadi itu Bebas. kita kan seringnya 4 karena untuk eh, biar mudah aja, mudah prakteknya aja, biar nggak bingung. Kalau mau milihnya bebas, mau milih 2, 4, 6. Oh iya, ini Ustaz. Paham. Tapi nanti harus seragam. Kalau milih 2 ya 2 semua nanti. Sekali duduk itu selama ngaji, misalnya mau ngaji dulu selama berapa menit. Nah, selama itu ya udah samakan terus mat arid Oh, kayak gitu. Nanti kalau seragam gitu ya, Ustaz. seragam.
Ada lagi? Syukron Ustaz. Afwan. Udah ya, insyaallah kalau jadi nanti lanjut praktek huruf dengan kaidah hukum nun sukun atau tanwin, insyaallah. Nanti jam 9:30 pada bisa nggak? 9:30. 10 pas apa jam 10 ya Ustaz kemarin? 9:30. Setengah 10. Karena kalau 10:30 ya Ustaz? 9.30 Pak. Oh, 9:30 ya. 9:30. Kalau 10 itu nanti khawatir mepet duhur ya. Jadi anak ambil mundur aja. Oh iya. Dimajukan aja. Jadi 9:30. Jadi Ustaz. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sampai sini dulu. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk membaca Al-Quran sesuai apa yang diturunkan dan sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa'alaikum.